Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masa pagi ini cukup cerah, cerah ya Pak ya. Alhamdulillah juga diberikan selalu nikmat sehat, bisa ngopi bareng pagi dan bisa bersama Abah Yunus. Pastinya pagi ini kira-kira kita ngobrol ngopi ini apa ini hari kebetulan Jumat barokah, moga-moga amin juga selalu. Bareng gongsi baca. Nah, moga Pak. Hari Jumat bareng gongsi baca. Biasanya udan ya, nek Rio Cina itu biasanya udan. Wis gak udan ya. Kita ngomong apa gini? Prihatin keadaan umat. Umat ini sekarang ini ngeri. Banyak yang tersesat, tapi justru tidak merasa tersesat, malah menuduh orang lain tersesat. Ini yang repot. Jadi orang itu kan yang bisa menunjukkan kebaikan akhlak, kebaikan ibadah, menunjukkan kualitas ibadahnya itu ya dari perilakunya. Bagaimana dia berperilaku. Ilmu itu membawa kepada kebaikan akhlak. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Karena orang kalau beribadah tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas, yang baik, maka orang itu akan ngawur. Akan jauh dari nilai-nilai kebenaran Islam. Kalau ilmunya itu enggak benar, khususnya ilmu tentang bagaimana dia menyikapi adanya Allah, bagaimana menempatkan Allah, bagaimana dia menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan, satu-satunya tempat berlindung, satu-satunya tempat untuk meminta sesuatu, meminta apapun, mengharap apapun, maka sholatnya itu tidak akan pernah benar. Karena sholat ini cerminan. Jadi nanti di akhirat itu yang dinilai pertama sholatnya. Karena sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Dan itu di dunia pasti terjadi. Makanya kan di antara pendusta-pendusta agama itu kan fawailul lil musallin alladzi an sholatihim sahun. Di antara pendusta agama itu adalah orang yang tidak mampu membawa sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya contoh aja kita lihat sekarang kehidupan masyarakat. Dia sudah rukuk, sudah sujud, tapi nggak ada takutnya sama Allah. Contohnya presiden ini. Presiden lek ngomong tiap pidato, masyarakat harus kritis. Masyarakat harus berani menyampaikan kritik yang tajam. Tapi uang kritik ditangkap. Ya, ini contoh presiden nggak takut sama Allah ini. Contoh itu, contoh bahwa presidennya, pejabat-pejabatnya nggak takut sama Allah. Dia nggak sadar bahwa penguasa sejati ini bukan presiden. Penguasa sejati itu Allah. Kalau dia sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, presiden itu membawai Kapolri, membawai Panglima TNI, membawai menteri, membawai semua yang di bawahnya. Nah kalau presiden sudah nyuruh masyarakatnya, nyuruh rakyatnya untuk kritis, untuk berani menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik apapun, yang tajam, yang kendel, sing wani,
Tapi begitu ada orang ngeritik, ditangkap. Kena undang-undang IT. Dan ini kan ngeri gitu loh. Tapi lah saya ngeritik Cina. Saya ngilok-ngilokno Cina. Ngilokno sampai uwalek-elek kok. Ya gak ditangkap. Loh, berarti presidennya gak wedi mbek Allah. Presidennya wedi mbek Cina. Itu kan presiden ngawur tuh. Itu kan menjilat lidahnya sendiri. Nah, kalau sudah seorang pemimpin itu berkarakter seperti itu, menunjukkan kemunafikannya, ya bagaimana dengan rakyatnya gitu. Ya rakyatnya kalau nggak punya ilmu yang baik, rakyatnya tidak benar-benar mengabdi kepada Allah, ikut-ikutan pemimpinnya buyar negara ini, babak belur. Tidak akan ada rahmat, tidak ada kebaikan-kebaikan. Ini lihat itu sekarang terjadi apa, bencana di mana-mana. Karena itu ulah pemimpin yang nggak benar. Coba sekarang FPI itu, saya nggak a priori ya saya tidak membela FPI, saya tidak berafiliasi kepada FPI, tapi mbok ya sadar gitu loh. Selama ini kalau ada bencana, ada bencana alam, ada apa, yang banyak turun di lapangan membantu itu FPI. Berjibaku mereka ngangkat mayat, nulungi orang, macam-macam. Ya masuk, ya gak melek itu motor-motornya para pejabat. Kok sekarang cari kesalahan-kesalahan FPI dicari-cari. Mbok golekno maling-maling negara iki lho. Negara iki akeh malinge. Lho Indonesia itu kalau nggak ada malingnya sugih banget. Nggak perlu utang. Coba di dalam Indonesia ini loh, ono apa ae? Emas ono, perak ono, tembaga macam-macam. Segala bentuk tambang di bawah tanah Indonesia ini luar biasa. Kaya raya Indonesia ini. Minyak ada. Buah-buahan apa yang gak ada gini? Indonesia ini super lengkap loh dibandingkan negara lain. Indonesia ini luar biasa. Tapi karena salah kelola, gitu. Dari dulu tuh salah kelola terus. Sing ngelola yang jadi pemimpin tidak mau memanfaatkan semua yang Allah anugerahkan untuk Indonesia. Lah malingnya dibolo. Lah repot. Golek salah FPI dikait-kait sampai ISIS lah inilah. Kok ngapain? FPI itu di dalamnya orang-orang muslim. Banyak muslimnya. Muslim itu berkali-kali saya katakan muslim itu bersaudara. Ya, satu sama lain bersaudara sampai digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang muslim satu dengan lainnya itu kal jasadun wahid. Seperti satu tubuh. Jadi kalau ada orang kok nabok orang muslim, golek-golek salah orang muslim, memfitnah-fitnah, mencari-cari kesalahannya, berusaha dipenjarakan, berusaha didolimi, berusaha dimacam-macam kan. Berarti dia sudah mendolimi dirinya sendiri. Ngaplok awake dhewe, enggak sadar itu. Ini yang kesalahan besar. Jadi semua apa sih hebatnya presiden kita ini? Enggak ada dibandingkan Umar bin Khattab. Coba Umar bin Khattab, banyak kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Pernah satu hari seorang Yahudi yang tinggal di Mesir. Pada saat itu gubernur Mesir Amir bin As. Amir bin As ini mau bangun masjid raya di Mesir. Ada gubuknya Yahudi itu. Ada gubuknya Yahudi. Digusur. Dibeli nggak boleh, dipaksa digusur. Ini mau dibangun masjid. Ngelek-ngeleki gubukmu ini. Tak tuku. Yahudi ini nggak mau. Dipaksa digusur sama Amr bin As.
Pergi Yahudi ini ke Madinah mencari Khalifah Umar. Pas sampai di Madinah, di depan masjid ada pria duduk sambil bersandar di tiang masjid. Dia tanya, Pak, saya mau tanya. Tanya apa? Mau tanya di mana rumahnya Umar bin Khattab. Istananya di mana? Istananya di atas lumpur katanya. Apa kamu cari Umar bin Khattab, ada apa? Saya mau melapor, Pak. Melapor apa? Melapor ke Khalifah Umar. Saya ini tinggal di Madinah, saya ini orang Yahudi. Saya punya gubuk, Pak, dekat istana gubernur di sana. Katanya mau dibangun masjid. Gubuk saya mau dibeli, saya nggak boleh, tapi dipaksa digusur. Saya nggak terima, Pak. Maka saya cari Umar bin Khattab. Saya ingin melapor apa yang dilakukan oleh gubernur Mesir ini. Apa kata Umar? Kamu itu lihat di sampah itu banyak tulang. Ambil tulang itu. Yang panjang, bawa sini. Bingung orang ini. Dia ambil tulangnya, dikasihkan. Tulang digaris sama pedang sama Umar bin Khattab. Serat lurus. Garis pedang lurus. Kasihkan ke orang Yahudi. Bawa pulang ke Mesir. Sampaikan tulang ini kepada gubernur Mesir. Bilang salam dari Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattabnya di mana, Pak? Saya ini Umar bin Khattab. Loh, ini khalifah ini. Ya podo be presiden, lebih tinggi dari presiden jabatannya. Bahkan nggak main-main. Umar bin Khattab itu sudah termasuk manusia dijamin surga oleh Allah. Bahkan namanya terpampang di pintu surga. Lu presiden ini dia dijamin surga lu. Nggak ada jaminan surga belas ini. Pejabat-pejabat kita ini arogan semua. Padahal nggak ada jaminan surga mereka itu. Dari mana mereka dapat jaminan surga? Umar ini dijamin surga. Tapi seperti itu sederhananya. Balik si Yahudi ini ke Mesir. Sampai di Mesir ketemu Gubernur Amir bin As. Pak Gubernur, selamat pagi Pak Gubernur. Ini dapat salam dari Umar bin Khattab. Begitu lihat tulang yang digaris dengan pedang, gemeter itu Gubernur. Suruh balikin, bangun lagi tuh. Gubuknya Yahudi, balikin. Artinya apa? Tulang. Umar menggaris lurus itu. Pesannya kepada gubernurnya apa? Hei gubernur, kalau kamu tidak bisa berlaku adil dan lurus, tidak bisa menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka saya akan meluruskan kamu dengan pedang saya. Ini pemimpin gitu loh. Hukum itu enggak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini Kapolrinya sudah janji. Saya pegang itu janjinya Pak Kapolri yang baru ini. Saya akan betul-betul melaksanakan hukum yang tegak. Tidak tajam ke bawah, tumpul di atas. Tidak pandang bulu, siapapun akan diproses hukum. Mana belum ada buktinya. Abu Janda yang menghina Islam aja dibiarkan berkeliaran. Di satu hari ada cerita, Umar bin Khattab ini jalan-jalan. Setiap malam Umar bin Khattab itu infeksi. Keliling ke kampung-kampung, keliling ke desa-desa. Satu hari dia berhenti di depan rumah, mendengar ada anak yang menangis kelaparan. Ibunya memasak sesuatu. Ibunya bilang, tunggu nak, bentar lagi masak ya. Sampai anaknya tidur. Bangun lagi, nangis lagi, ya lapar bu. Tunggu, belum mateng. Tidur lagi anaknya. Sampai terbangun lagi. Yang ketiga kalinya begitu diketok sama Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi di depan rumah ibu. Saya dengarkan anak ibu menangis kelaparan. Ibu bilang masak apa coba saya lihat. Ternyata ibu ini masak batu.
Masya Allah Bu, kok ibu masak batu, kenapa ibu bohongi anak ibu? Iya, saya nggak punya apa-apa untuk dimasak. Saya ini miskin, tapi pemerintah tidak memperhatikan saya. Ini saking dolimnya Umar bin Khattab katanya. Ibu itu bilang di depannya Umar, nggak main-main ini. Ini saking dolimnya pemimpin Umar ini. Sampai ada rakyatnya kelaparan tidak tahu. Oh gitu ya Bu. Dolim ya Umar itu. Nggak marah. Ini khalifah ini. Salah satu sahabat utama Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin surga oleh Allah. Namanya terpampang di pintu surga. Dikatakan dolim malah nggak, iya Bu, Umar itu memang dolim ya. Pergi dia ke Baitul Mal, ke gudang, ambil gandum, dipikul sendiri. Pengawalnya mau ngangkatkan nggak boleh. Jangan. Biar saya angkat sendiri. Karena kamu tidak akan sanggup memikul dosa saya atas kedoliman ini. Pikul sendiri, diangkat. Sampai ke rumah ibu itu dimasakkan. Setelah dimasakkan suruh makan, ditungguin. Setelah makan, Umar bilang, mulai hari ini ibu dijamin negara. Jadi ibu tidak akan kelaparan lagi. Sama ini siapa? Kok lebih baik ya? Kok lebih baik daripada Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Ya saya ini Umar bin Khattab yang dolim, sambil nangis. Ya saya ini Bu Umar bin Khattab yang dolim itu. Jadi memberikan bantuan kepada rakyatnya itu yang betul-betul miskin, yang betul-betul membutuhkan. Bukan yang separtai. Bukan yang karena mendukung dia jadi pemimpin. Sekarang dapat BLT, wong-wong iso mangan kabel. Sing oleh BLT ya wong sing duwe duit, duwe sepeda motor apik oleh BLT. Sing melarat temen gak tersentuh BLT itu banyak. Nah ini loh. Rusaknya Indonesia, rusaknya alam ini karena bejatnya pemimpin. Karena pemimpinnya sudah nggak takut sama Allah. Kalau seorang pemimpin sudah tidak takut kepada Allah, maka yang terjadi orang-orang yang dipimpinnya akan liar. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Harusnya seorang ulama itu benar-benar takut kepada Allah. Karena tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama. Sekarang apa lihat itu? Ulama ada yang membela kebatilan. Membela hal yang salah. Coba mana ada ketua PBNU itu? Bengok. Iya apa ini? Kenapa Habib Rizik ditahan kok yang lain gak ditahan? Yang melakukan kumpul-kumpul juga banyak. Kok gak ditahan? Kenapa kok cari-cari salahnya FPI? Sudah dibubarkan ya sudah lah, gak usah cari-cari salahnya lagi. Toh ya kita tahu FPI itu banyak membantu. Mana ketua PBNU bidek? Habib sing top-top itu bidek. Loh, bahkan ada namanya Habib Hussein melaporkan Ustadz Maher hanya karena katanya menghina Habib Lutfi. Loh, kenapa Maher Habib Hussein itu kok nggak berani melaporkan Nikita? Melaporkan yang lain-lain yang menghina Habib Rizik, yang menghina yang lain-lain. Kenapa saya namanya Habib Hussein kok nggak berani melaporkan Abu Janda? Yang jelas-jelas menghina Islam, berarti Habib Hussein bukan Islam dong. Jelas-jelas Abu Janda ini mengatakan Islam itu agama pendatang. Islam itu agama arogan. Loh,
Yang dihina Islam, yang direndahkan Islam, Habib Husain diam. Tidak melaporkan ke polisi. Tapi yang dihina Habib Lutfi, dia lapor polisi. Sampai di penjara, sampai mati. Habib Husain akan mempertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Ini ulama macam apa coba? Manusia dihina, dia laporkan. Agama Allah dihina, dia diam. Masa Habib kok kayak ngono? Ini banyak sudah. Ulama-ulamanya. Mendiamkan kebatilan. Membiarkan kedoliman. Membiarkan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalau dia warasatul anbiya, dia akan menjadi pengayom untuk umat ini. Dia akan menjadi orang yang menteladani umatnya dengan cara yang bijak, yang baik, yang benar. Jauh sekali dari apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Jauh sekali dari sikap dan sifat para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Dia mengatakan Habib Lutfi itu turunan Nabi. Habib Rizik juga turunan Nabi kok. Saya juga turunan Nabi. Nabi Adam. Kenapa gitu? Ini sudah sakit Indonesia itu. Sakit parah. Ustadz juga begitu. Jualan agama semua. Agama itu bukan untuk dibela. Agama bukan untuk dihidup-hidupkan. Untuk diperjuangkan. Tapi dijadikan alat untuk cari nafkah. Ini banyak. Coba. Ada ustadz nulis buku 221 kesalahan dalam sholat. Lucu banget. 221 kesalahan dalam sholat. Rukunnya sholat itu mung 13. Sampai 200. Lu kok bisa sampai 200 salah yang apa? Gerakan sholat itu coba hitung. Allahu Akbar siji. Maca Fatihah loro. Ya. Rukuk telu. Sami Allahu liman hamidah papat. Sujud 5. Bangun dari sujud 6. Sujud mana itu? Bangun dari 8. Lha terus sing 200 13 itu gerakan yang mana? Iki otaknya sudah ngawur banget. Ditulis buku mana? Dijual. Diedarkan. Loh kok kentir banget gitu. 221 kesalahan dalam sholat. Ya Allah, iki Ustadz cap opo, cap gomek. Betulnya Ustadz iki malah gongsi pacoy. Kok bisa, kok beraninya nulis? Itu kan hanya jualan dia. Mencari-cari sensasi untuk agar bukunya laku, dapat duit. Lagi-lagi apa? Jual agama. Padahal wala tastaru bi ayati zamanan qalilan. Jangan kau jual ayatku dengan harga yang sedikit. Itu jelas ayatnya. Wala tastaru bi ayati zamanan qalilan. Dan tidak boleh kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang batil dengan yang benar. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Sampaikan kebenaran itu. Kalau kau tahu itu kebenaran, jangan ditutupi. Harusnya ulama-ulama ini mengingatkan pemimpin-pemimpin ini harus berani. Kalau tahu itu salah, yang benar gini loh Pak, itu salah. Khususnya ulama-ulama yang sudah punya nama, sudah punya kedudukan, punya kewenangan.
punya power. Iki ana ulama tadi wakil presiden tambah bedek ngumpet ae. Kita berharap ini ada ulama yang di wakil presiden bisa membela rakyatnya, membela umatnya. Malah ngumpet. Malah nggak pernah tampil, nggak pernah muncul. Terus ngapain jadi wakil presiden? Cuma sekedar numpang terkenal. Udah terkenal dia. Jadi ketua Majelis Ulama Indonesia udah sangat terkenal. Sekarang malah nggak terkenal dia jadi wakil presiden, nggak pernah muncul. Ini yang bahaya. Dan umat supaya tidak mudah terprovokasi dalam apapun. Jadi kalau ada hal yang tidak baik yang disampaikan ustadz-ustadz itu banyak. Ini gak oleh, ini gak oleh, itu gak oleh. Hati-hati. Itu ustadz menggolek sensasi. Gak ono. Semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sholatmu itu benar. Sholatmu karena Allah. Sholatmu khusyuk, sholatmu khudu. Sholatmu benar-benar menghamba kepada Allah. Seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu membawa hatimu seperti melihat Allah. Maka berusahalah kamu menganggap bahwa saat kamu sholat kamu dilihat oleh Allah. Wongnya sholatnya benar kabeh. Kalau sholat itu baik, maka baik seluruh amalnya. Amalnya apapun baik. Tapi lek wis sholatnya gak bener, ya wis iku mau ngomong ngalor ngidul. Isuk ngomong A, awan B, sorene C. Besoknya jawabnya apa? Kapan itu? Kapan itu? Saya nggak pernah tahu. Ini kentir banget. Padahal setiap ucapan itu dipertanggungjawabkan. Wala ta'fu ma laisa laka ilmun. Allah mengingatkan kita di surat Al-Isra itu wala ta'fu ma laisa laka ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Jadi presiden, jadi pemimpin apapun ojo sok tahu, ojo sok ngerti. Oh, biar nggak tahu mondok pesantren, orang tahu belajar agama secara benar. Ya soal urusan agama takok ahli, takok yang punya pengetahuan tentang agama, nggak usah sok-sokan tahu, nggak usah sok-sokan menghukumi. Jadi bertanyalah pada orang yang berilmu. Jangan hal apapun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ya. Allah tegaskan tuh, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, penglihatanmu. Ya. Dan fu'ada, hatimu, pikiranmu, kullu, semuanya itu ulaika kana anhu mas'ulan, akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan asal ngomong. Omongan-omonganmu itu akan kamu pertanggungjawaban nanti di depan Allah. Yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, yang kamu dengarkan. Dan kamu asal mendengar saja. Kan sekarang banyak orang ngaji-ngaji kopeng itu. Ngaji kopeng orang tahu mondok. Bapak ibu orang ngerti Islam. Bahkan bapak ibunya dulu nggak pernah sholat. Saiki anaknya aktif di taklim. Ngikuti majelis-majelis taklim tertentu. Ngikut jenggot dawa. Katoki diketoki cingkrang-cingkrang ya. Wasal krungu kupinge lakoni, krungu kuping lakoni. Tahlil bid'ah, yasin bid'ah, salaman bid'ah. Weloki kabeh. Ini dimintai pertanggungjawaban sama Allah, jangan main-main. Bahaya itu. Ojo ngaji kuping.
Kupingmu krungu gak bener iki disaring. Kurang apik, ya aja digawe, aja dieloki. Sekalipun ustaz yang jenggote sak udel ngono sing ngomong. Lah gak bener kok. Lah apa dieloki? Oh tahlil iku apik kok. Tahlil itu baik, mana ada tahlil gak baik, bacaannya aja baik-baik kok. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Lu kok dibid'ahkan itu? Kok sampai orang tahlil mlebu neraka. Lek kupinge apik. Sing ngrungokno kupinge apik pasti ngomong ini kok aneh ustaz ini. Mosok ya wong muji-muji Allah mlebu neraka. Iya kan? Kalau kupingnya benar, kupingnya bisa menyaring, maka berhenti dulu, akalnya bicara, kan gitu kan? Akalnya bicara. Mosok ya wong muji-muji Allah dilebokke neraka. Cek jahate bener Allah iki. Iki ustaz cap apa? Iki ustaz sekolah neng ndi? Ketara ustaznya gak tahu belajar yang mengadek ngono. Hah? Itu perlu ustaznya belajar yang mengadek itu. Kurang piknik itu ustaznya. Lu kalau saya dari kecil itu enggak pernah gitu. Ini enggak masuk akal juga tak pakai. Sekalipun saya belum tahu hadis yang sebenarnya tentang itu. Tapi sudah jelas enggak masuk akal enggak saya pakai. Jadi pendengaran ini penting. Jangan asal ngrungokke terus digawe. Ngrungokke Masya Allah. Banyak jenenge Sujiman. Suparno ganti Abu Husain, Abu Fatih, Abu Gosok. Wah. Padahal belum dimomong ya? Hah? Belum. Namanya ya, tahu-tahu berubah belum dimomong ya? Belum. Momor ganti. Ono sing Abu Togut bareng. Ini wal basyara. Penglihatan kita ini. Kita melihat sesuatu, tanda-tanda alam, tanda-tanda kebesaran Allah. Terus kita tidak tersentuh. Kita sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita tidak gunakan mata ini melihat dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kelak kita akan bertanggungjawabkan. Ucapan-ucapan kita. Hati-hati. Dan sekarang banyak terjadi. Karena apa? Yang terjadi, lek wong syukur ngrungokke, syukur delok, ndak pernah punya pengetahuan, jadinya sombong. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling baik. Wala tamsi fil ardi marohan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan tahriqal ardo walan tablugal jibala tulan. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Jadi wong arep sombong. Wong Allah sudah nyetir. Kowe ngarep sombong apa? Jadi presiden iso mati iso lara untuk sombong. Kok mbok kongkoni polisi nangkepi wong-wong sing ngritik. Kamu nyuruh ngritik. Cangkemmu ngomong. Masyarakat harus kritis, berani menyampaikan kritik yang tajam. Bar ngritik polisi ini kok nangkep. Wah, ini sombongnya luar biasa nih. Ditantang sama Allah dia. Yang sombong-sombong itu, apa bisa kamu nembus bumi? Sesombong apapun kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi. Maka jangan sekali-kali kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Apa iso modot setinggi gunung awake? Sombong terus dhuwur sak dhuwure gunung, Awake iso gede kok gunung, ora mungkin ya tetep krempeng. Dan ulama-ulama yang diam dan mendiamkan kebatilan, mendiamkan kedzaliman, mendiamkan segala bentuk kemungkaran ini, berarti dia sombong juga. Yang namanya Habib Husain itu sombong dia. Dia berani melaporkan Ustadz Maher sampai di penjara sampai mati. Kenapa Husain gak berani melaporkan Abu Janda yang menghina Islam? Sombong itu.
Ditantang sama Allah, Husain, kok sombong banget toh? Iso nembus bumi rak? Ditantang coba itu si Husain suruh nembus bumi lah iso. Gaya adik donga muka-muka Ustaz Mahir diampuni dosanya. Urusannya di dunia sudah selesai. Tidak selesai. Yang enggak selesai kamu. Ustaz Mahir insya Allah husnul khatimah. Insya Allah jatahnya surga. Tapi Husain enggak ada jaminan surga. Ini kadang-kadang banyak ini terjadi. Maka kita harus hati-hati. Ngaji. Tapi jangan sampai enggak ngaji. Ya. Lek ngaji ojo pilih-pilih. Di masjid ada pengajian siapapun yang nyampein dengerin aja. Tapi kupingnya harus berfungsi. Harus bisa memfilter. Apik terima, gak apik tolakan. Tapi enggak usah a priori dengan Ustaz A, B, enggak usah. Sopo ae wis. Sing nyampaikan siapa, ambil yang terbaik. Kalau saya itu siapapun ngaji saya dengerin. Lek gak apik ya gak tak gawe. Ya kalau ada ustaz yang nulis 221 kesalahan dalam salat, ora usah ngaji ning kono wis. Iku ustaz ngawur. Ustaz kentir itu. Kentir tur nganggo banget itu. Salat kok rukune salat mek 13 kok. Dadak 221 kesalahan dalam salat. Ini ngawur banget. Temuin sebenarnya di luar dari sholat, rukun sholatnya. Saya belum beli bukunya. Tapi kalau kita bicara sholat, kan dia bicara sholat. 221 kesalahan dalam sholat. Gerakan sholat ini loh. Dari takbir sampai salam itu mek piro. Orang nganti 50. 20 orang nganti toh. Terus rukunnya sholat itu cuma 13. Lah kok sing salah 221 itu kok di. Kan ngawur gitu loh. Selama kita ini berada pada rukun yang 13 ini. Rukun sholat yang 13 ini dilaksanakan dengan benar, dengan baik. Dia akan tidak diterima sholat kita. 1000% saya jamin sholatmu diterima. Karena yang lain itu sunnah. Kan balik-balik tak terang. Moco ayat setelah Fatihah itu sunnah. Orang moco ora apa-apa. Makanya beda. Masjid A, masjid B, masjid C gak bodoh bacaannya. Sendakep iki sunnah. Orang sendakep ya ora apa-apa, ndak ana wajibe. Ha terus mbok salahke 221 iku apa ngono. Lah lek ustaz koyo ngono iku ora usah dieloki wis. Ora bener, ngawur itu. Apapun yang dibicarakan ngawur. Jadi pesan saya yang pertama, pesan khususnya kepada presiden, kepada pemimpin negara Indonesia ini, jadilah pemimpin yang takut kepada Allah. Kowe iso mati. Orang mungkin tidak mati wis. Tinggal nunggu waktu tok matimu. Jadi enggak usah sok-sokan, enggak usah arogan, enggak usah main tangkap sana tangkap sini. Rakyatmu mbok kon kritik tapi ngeritik kena undang-undang IT, ditangkapi polisi, itu macam apa ini? Ya. Jadi kembali pada Allah itu pemimpin itu, takutlah pada Allah. Yang kedua, jadilah pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang baik, yang ngayomi rakyatnya, enggak tebang pilih. Kalau ngasih sumbangan ya kepada masyarakat yang betul-betul butuh sumbangan, yang betul-betul enggak mampu. Bantuan itu untuk orang enggak mampu. Jangan bantuan untuk partaimu, untuk orang-orang yang ikut partaimu. Jangan ngasih bantuan kepada orang-orang yang mendukung kamu, yang memilih kamu. Yang enggak milih enggak mau kasih bantuan. Sing bener-bener melarat, tapi dhisik enggak ikut milih atau enggak ikut partainya, enggak dapat, kasihan dong. Dosa itu. Nanti kamu bertanggung jawab di akhirat. Yang kedua, para ulama melek, ulama tangi, gongsi pacai. Tangi, bangkit, perjuangkan Islam, hidupkan Islam, bela Islam.
Ayomi masyarakat Islam ini. Bawa kepada kebaikan hidup, kepada kebenaran. Kritik pemimpin-pemimpinnya, sampaikan itu. Jangan takut. Kadang-kadang kan orang kan takut heran aku. Ono kiai mendayon nang ngene Kapolda mamane. Wis ketok dhuwur ngono. Yo gak wani ngomong. Kudune, Pak, maaf, ini kan dhuwur, Pak. Ayo kita sholat dulu. Enggak meneng, manut. Kiai cap apa coba? Yang ketiga ustad-ustad ya. Nek ceramah iku ora usah sithik-sithik salah, sithik-sithik gak bener. Sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik neraka. Sing bangun neraka Gusti Allah cahak tutuk mbahmu ya. Sing duwe surga iku Gusti Allah tutuk mbokmu. Dadi aja asal aja. Kabeh wong sing gak padha mbek awakmu mbok neraka-nerakana ngawur. Baliklah kepada ajaran Islam yang benar. Ya. Jangan yang sudah jelas hukumnya dicari-cari hukum, dibuat-buat hukum baru, nggak boleh. Hukum itu sudah jelas, sudah nggak bisa kecuali ada benar-benar baru bikin hukum yang baru. Dan pada umat untuk benar-benar kembali kepada Allah, jangan pernah takut kepada selain Allah. Umat Islam itu punya Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Maka jangan takut kepada selain Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Meminta perlindungan hanya kepada Allah. Karena Allah pelindung sejati. Allah penolong utama kita. Allah segala-galanya buat kita. Yang lain lewat. Karena yang lain bisa mati, bisa loro untu, bisa senep wetenge. Gusti Allah itu kekal abadi, punya langit bumi yang menjamin hidup kita, menjamin segala-galanya buat kita. Maka tidak ada alasan untuk takut kepada selain Allah. Itu harus ditanamkan. Umat harus kuat hatinya. Tidak akan pernah takut kepada selain Allah. Wis itu. Insya Allah hidupnya bahagia, selamat dunia akhirat. Wis iku ayo. Ana bapake Gus Bah, lu kene gak enak.